Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Inas Nur Qasmaini, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Setelah perkenalan di video sebelumnya, mari kita bahas tentang aturan atau norma pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti selama diajar oleh saya. Bagian yang pertama, perlu disiapkan sebelum pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Itu ada dua. Di sini ada persiapan batin dan persiapan lahir. Persiapan batin diantaranya adalah sebelum memulai pembelajaran PAI, kita harus niatkan dengan baik, yaitu niat untuk belajar karena Allah Ta'ala berniat untuk menghilangkan kebodohan dan mencari kepintaran. Kalau dalam bahasa Jawa, niat ingsun golek ilmu kangge ngilangake kebodohan lan golek kepintaran. Kalau dalam bahasa Arab, niatnya itu bisa dilafadzkan seperti nawaitu ta'alluma liizalatil jahli fardhan lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat untuk belajar untuk menghilangkan kebodohan wajib karena Allah Ta'ala. Kemudian persiapan batin yang berikutnya adalah berdoa sebelum belajar. Bebas mau berdoa seperti apa menurut bisa kalian, menurut kepercayaan kalian masing-masing. Yang berikutnya adalah perlu adanya semangat belajar. Jadi ketika belajar tidak loyo, harus betul-betul antusias di dalam pembelajaran. Lalu yang berikutnya adalah persiapan lahir. Yang pertama, kalian dalam belajar itu harus memakai pakaian yang bersih, yang rapi dan yang sopan, dan sesuai dengan syariat Islam atau yang syar'i. Jadi misalkan di sini untuk yang perempuan, untuk yang muslim, ketika memakai jilbab, pakailah jilbab itu sampai kepada dada yang tertutup oleh hijab atau jilbab. Jadi jangan sampai punya jilbab itu dipakai hanya dikalungkan di pundak kanan atau di kiri atau bahkan diikat. Itu kurang rapih dan kurang sopan. Karena untuk yang perempuan jilbab itu lebih baik menutupi dada. Kemudian untuk yang laki-laki, misalkan memakai celana, pakailah celana itu yang sesuai dengan standar yang diterapkan di sekolah. Tidak boleh bawahnya itu sempit, tidak boleh kecil, atau istilahnya adalah celana pensil, itu tidak boleh. Harus yang longgar. Lalu yang berikutnya adalah persiapan alat tulis. Ini sangat penting. Kalian sebagai seorang siswa, kalian sebagai seorang murid, sebagai peserta didik, khususnya di SMK Negeri 2 Purbalingga dan di sekolah lain, itu pasti membutuhkan yang pertama buku tulis, kemudian ballpoint, pensil, penggaris, penghapus, atau tip X dan yang mendukungnya. Kemudian untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, buku tulis di sini yang saya maksud adalah buatlah atau persiapkanlah dua macam buku tulis. Yang pertama adalah buku untuk materi, khusus untuk mencatat materi-materi penting terkait pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Lalu yang buku berikutnya atau buku yang kedua adalah buku tugas. Ini khusus untuk mengerjakan tugas-tugas. Kalau dikumpulkan
buku tugasnya, bukan buku materinya. Nah, itu terkait persiapan yang perlu kita lakukan. Kemudian di slide yang berikutnya atau di bagian yang kedua, masih di persiapan lahir, kalian juga perlu mempersiapkan buku materi atau buku diklat atau modul atau apapun namanya. Artinya kalian harus memiliki sumber belajar atau bahkan kalian menyimpan file-file seperti video-video pembelajaran itu juga bisa dijadikan sebagai modul kalian. Kemudian berikutnya adalah karena musimnya masih seperti ini, di mana siswa itu atau murid masih belum bisa masuk ke sekolahnya masing-masing, masih belum bisa bertatap muka dengan teman, belum bisa bertatap muka dengan guru-guru, dan yang lainnya, maka di sini persiapan lahir yang berikutnya adalah HP. Ini sangat penting. HP yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Atau mungkin bisa juga kalau kalian punya, itu bisa pakai laptop atau pakai notebook. Ini jika kalian punya. Kalau tidak, bisa pakai HP saja. Lalu yang berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya, kuota atau paket data internet yang cukup. Jadi ini sangat penting karena kaitannya dengan pembelajaran nantinya. Kayak di SMK Negeri 2 Purbalingga kita memakai Microsoft Teams. Jadi mau nggak mau itu juga harus connect dengan internet. Maka kalian harus memiliki kuota paket data internet yang cukup. Kalian yang biasa main game, main sosial media, kurangilah karena untuk kepentingan pembelajaran agar tujuan pembelajaran yang kita harapkan tercapai. Lalu yang berikutnya adalah persiapan lainnya. Nah, di sini khusus untuk pembelajaran PAI-BP, setiap kelas buatlah grup WhatsApp PAI-BP untuk komunikasi lebih fleksibel. Jadi kalau Microsoft Teams ini untuk kegiatan pembelajaran pada hari yang sudah terjadwalkan, tapi untuk grup WA PAI-BP ini adalah mungkin bisa untuk curhat mungkin, atau bertanya tentang sesuatu, atau mungkin kalau kalian masih belum punya kuota internet untuk masuk ke Microsoft Teams, mungkin kalian masih punya kuota atau kuota khusus untuk WA, masih bisa melakukan komunikasi dengan guru atau teman melalui grup WA PAI-BP. Dan nanti tolong kalian, nomor saya ada di atas di sini, silahkan kalian save terlebih dahulu. Kemudian saya minta kalian untuk membuat grup dan masukkanlah saya untuk dijadikan adminnya per kelas. Nah, ini menyimpan nomor HP, WA guru, ini nomor saya ada di atas. Lalu yang berikutnya adalah kalian harus masuk gabung ke kelas Maya atau kelas online, yaitu Microsoft Teams PAI-BP. Lanjut, yang berikutnya adalah tentang aturan atau norma pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, di sini kalian perlu memperhatikan dengan siapa saja, baik dalam tatap muka maupun online, kalian ketika berkata, ketika kalian ngomong, hendaklah yang baik-baik dan yang sopan. Kemudian ketika kalian menulis atau kalian mengetik, tulislah yang baik-baik dan yang sopan. Jangan sampai kalian membuat kalimat yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Lalu yang berikutnya adalah ketika kalian menulis, usahakanlah menulis dengan baik, menulis dengan bagus dan rapi. Seperti kalian ketika mencatat materi dan ketika kalian mengerjakan tugas-tugas pembelajaran. Jangan sampai kalian nulisnya itu kayak seakan-akan asal-asalan dengan kata lain seperti kayak cakar ayam. Jangan. Usahakanlah yang baik. Kalau kalian merasa sudah maksimal, tulisan kalian kurang baik,
Itu bisa dimaklumi asalkan kalian berusaha menulis dengan bagus dan rapi. Dan materi serta tugas kalian penuhi dengan baik dan tepat pada waktunya. Lalu yang berikutnya adalah ketika kalian menulis di buku catatan misalkan, tulislah tanpa menyingkat kata. Di sini jangan sampai kalian menyingkat kata atau tulisan, karena tidak semua orang bisa memahami singkatan. Biar tidak salah persepsi, biar tidak salah paham, maka tulislah dengan tulisan yang baik sesuai dengan ucapan atau lafaz ketika kita berbicara. Jadi jangan disingkat. Dan sama juga dengan nama, kalian harus menulisnya dengan nama lengkap. Ketika kalian membuat sebuah tugas, di situ ada kolom nama, tulislah nama kalian dengan nama lengkap, jangan disingkat namanya. Karena ada beberapa kasus, nama itu tidak disingkat, ternyata ada nama-nama yang sama, dan itu juga sedikit membingungkan. Jadi sekali lagi jangan sampai kalian itu ketika menulis nama dengan nama panggilan atau nama julukan, maka tulislah dengan nama yang lengkap. Kemudian aturan yang berikutnya, ketika kalian ini ingin masuk kelas tetapi ternyata sudah terlambat, maka kalian harus meminta izin terlebih dahulu kepada guru kalian. Dengan cara kalau di kelas misalkan ketuk pintu terlebih dahulu, tok tok tok, kemudian ucapkan salam, assalamualaikum, kemudian masuk ke dalam menemui bapak atau ibu guru. Kalau di sini pendidikan agama Islam berarti menemui guru pendidikan agama Islam, dan kalian ucapkanlah permintaan maaf karena terlambat dan jelaskan alasan kalian mengapa kalian terlambat masuk ke kelas. Lalu yang berikutnya, ketika kalian sudah berada di kelas, melakukan sebuah proses pembelajaran di mana di situ ada guru kalian, maka ketika kalian ada kepentingan untuk keluar, misalkan ingin ke kamar mandi, ingin ke kamar kecil atau ke WC untuk buang hajat, atau ada kegiatan lain, misalkan kalian ikut organisasi, ada kepentingan organisasi yang mengharuskan kalian keluar, atau ada panggilan lain dari guru BK misalkan, silahkan kalian keluar dengan cara meminta izin guru terlebih dahulu. Kemudian kalian itu mengangkat tangan terlebih dahulu ketika ingin mengajukan pertanyaan atau ketika izin. Kemudian maju ke depan dan menyampaikan kepentingan kalian kepada guru kalian. Selanjutnya, jangan sampai kalian memotong penjelasan guru saat sedang berbicara atau menyampaikan pelajaran. Jadi ketika kalian ingin bertanya, ketika kalian ingin menyampaikan sesuatu, menyampaikan pendapat, menyampaikan ide, atau bahkan ingin meminta izin keluar, kalian harus menunggu pada saat guru itu sedang tidak berbicara atau sedang menyampaikan pelajaran. Karena ini salah satu dari adab seorang murid kepada guru. Yang berikutnya, aturan online. Setiap peserta didik atau murid itu wajib mengikuti semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara online. Kemudian segera mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu agar tidak menumpuk. Karena kalau sudah menumpuk biasanya kalian itu susah untuk mengerjakan tugas karena terasa berat, jadinya enggan untuk melaksanakan tugas dan nanti repot di akhirnya. Jadi tepat waktulah ketika kalian mengumpulkan atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kalian. Lalu yang berikutnya, jika mengirim pesan ke guru, kalian ngirim WA misalkan, atau di Microsoft Teams misalkan, maka lakukanlah dengan baik dan sopan. Dan di sini ada format bagaimana kalian jika ingin mengirim pesan kepada guru. Nah, di sini contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktu bapak atau ibu guru.
Nama saya Muhammad Al-Fatih, kelas 10 abad 1. Saya ingin bertanya, atau saya ingin meminta izin. Terserah kepentingannya apa. Jadi di sini tulis salam dulu, tulis bahasa merendahnya dulu, kemudian tulis nama kalian, tulis kelas kalian, dan tulis tujuan kirim pesan kepada guru kalian. Ini harus kalian perhatikan. Masih aturan atau norma pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, ini ketika kalian mengirimkan tugas ke guru, baik nanti ketika guru meminta kalian mengirimkan melalui WA ataupun Microsoft Teams, maka lakukanlah seperti contoh berikut ini. Seperti yang tadi, tulis dulu salamnya, tulis bahasa yang merendah, kemudian tulis nama kalian, tulis kelas, kemudian tulis tujuan kirim pesan, kemudian tulis nama tugasnya. Nah, di sini contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak atau Ibu guru. Nama saya Muhammad Al-Fatih, kelas 10 abad 1. Saya ingin menyetorkan atau mengumpulkan tugas. Kemudian di sini tulis nama tugasnya, misalkan tugas mencatat materi kontrol kiri. Nah, nanti ketika dalam pembelajaran, bentuk tugas dan penilaian itu bisa berupa, jadi ini nggak semuanya, artinya bisa berupa tugas mencatat, atau kalian membuat foto, video, yang nantinya mungkin kalau kalian punya channel YouTube bisa dimasukkan ke channel YouTube kalian, dan saya dikirimi linknya, ini bisa jadi, atau mungkin bisa dikirim video melalui WhatsApp. Nah, di sini kemudian ada praktik ibadah, sesuatu yang sangat penting kaitannya misalkan untuk praktik sholat, kemudian praktik membaca Quran, praktik menghafalkan, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk penilaiannya misalkan ada pilihan ganda atau multiple choice atau kuis. Tidak kalah pentingnya tugas kalian mungkin di beberapa kesempatan ke depan dalam pembelajaran akan saya tugaskan untuk membuat sebuah makalah, baik individu maupun kelompok, tergantung nanti bagaimana pembelajarannya. Lalu yang berikutnya adalah penilaian tentang sikap kalian. Sikap kalian itu juga akan saya nilai, baik sikap kalian itu secara personal, pribadi kalian sendiri, terus bagaimana sikap kalian kepada orang lain, kepada orang yang lebih muda, kepada orang yang lebih tua, sikap kalian kepada orang tua bagaimana, sikap kalian kepada guru bagaimana, sikap kalian kepada kakak kelas, kepada adik kelas itu bagaimana, kemudian sikap kalian itu terhadap lingkungan sekitar itu seperti apa, kepada masyarakat itu seperti apa, kemudian sikap kalian kepada Allah, sikap kalian kepada agama Islam itu sendiri itu seperti apa. Itu juga akan saya nilai nantinya. Ya, sekian dulu, dan saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kegiatan pembelajaran kita ke depannya. Untuk saat ini, sampai di sini dulu pembelajaran yang pertama di pertemuan yang pertama.